Oleh tulis di Google www.google.com, tulis di situ buta huruf Al-Quran. Boleh buka sama-sama? Itu menyindir. Dah, buta huruf Quran, enter. Ayo, memang tak ada pakai. Buta huruf Quran, di situ kata Wakil Dewan Masjid Indonesia. Coba, Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Pak Saprudin menyebut sebanyak 65% masyarakat Indonesia tak bisa baca Quran. 65, Pak. Jadi kalau habis tahu. Jadi kalau berkumpul awak satu orang sih kau 65 orang tak bisa baca Quran. Jadi kalau kita berkumpul di sini ada 1000 orang, 650 orang tak bisa baca Quran. Jadi kalau di Indonesia ini ada 100.000 orang, 65.000 orang tak bisa baca Quran. Nah, itulah kalau wirid Yasin mulutnya berbunyi tapi suara tak ada. %65 tak bisa baca Quran, kecuali di Duri. Di Duri 70%. 70% bisa membaca Quran. Wah, kondongan ceramahnya sepotong-potong sampai habis. Biasa kalau musabaqah tilawatil Quran yang datang tuh cuma 3, Qori, Dewan Juri, sama tim kecamatan. Tapi di MTQ Kecamatan Mandau ini, beginilah ramainya orang yang datang musabaqah tilawatil Quran. Bola. Musabaqah tilawatil Quran itu bukan cuma untuk Qori, Dewan Juri dan para pendamping. Musabaqah tilawatil Quran itu syiar supaya orang peduli kepada Al-Quran. Saudaraku dimanapun berada, akan datang nanti musabaqah tilawatil Quran di setiap kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, nasional. Hadirlah seperti orang di Duri ini. Allahu Akbar. Jangan hanya datang. Saya 10 tahun. Oh, tak sampai 10 tahun. Jadi Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran dimulai tahun 2010 sampai berhenti 2016. Tak banyak orang datang. Hanya 2-3 orang ofisial saja. Itu pun menunggu sampai mengantuk-ngantuk lah yang tukang setel lampu, hakim lampu. Tapi di Duri tidak begitu, padahal ini sedang panas. Apa kata Pak Camat tadi? Mohon maaf Pak Ustadz, ini panas. Kalau ada orang tabligh akbar malam ramai biasa, tabligh akbar subuh ramai biasa. Tapi tabligh akbar di waktu petang panas, siang macam ini barulah luar biasa. Allahu Akbar. Ustaz panas juga. Saya panas maklum karena batik ini baru. Kalau tuan naik jelati ke Pulau Buru, ini bukan batik sembarang batik, ini batik yang baru. Hadiah dari Ustaz Yahya. Siapa yang mau minta sama dia. Tema MTQ kita adalah
melalui musabaqah tilawatil Quran kita bangun generasi Quran. Boleh tulis di Google www.google.com, tulis di situ buta huruf Al-Quran. Boleh buka sama-sama? Itu menyindir. Dah, buta huruf Quran, enter. Ayo, memang tak ada pakai. Buta huruf Quran, di situ kata Wakil Dewan Masjid Indonesia. Coba, Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Pak Saprudin menyebut sebanyak 65% masyarakat Indonesia tak bisa baca Quran. 65, Pak. Jadi kalau habis tahu. Jadi kalau berkumpul awak satu orang sih kau 65 orang tak bisa baca Quran. Jadi kalau kita berkumpul di sini ada 1000 orang, 650 orang tak bisa baca Quran. Jadi kalau di Indonesia ini ada 100.000 orang, 65.000 orang tak bisa baca Quran. Itulah kalau wirid Yasin mulutnya berbunyi tapi suara tak ada. 65% tak bisa baca Quran, kecuali di Duri. Di Duri 70%. 70% bisa membaca Quran. Wah, kondongan ceramahnya sepotong-potong sampai habis. Jadi pertama kali dari mulai membaca. Pernahkah kita menghafal surat Al-Fatihah? Apa pula menghafal? Mana pernah kita menghafal Al-Fatihah? Qul huwallah, Alam Nasrah, Wadduha, Izaja. Itu tak pernah kita hafal. Kenapa kita bisa hafal? Anak-anak kecil pun hafal, padahal tak pernah menghafal. Kalau tak percaya kita tes satu orang. Naik siang. Sini. Iya, itu ganteng deh. Naik, awas Pak polisi datang, awas datang. Naikkan siang Pak. Naik katanya. Ada pakai tanggul lagi. Baca surat apa tuh soal? Baca lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang cinta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tarik nafas panjang, tahan kau jamnya lama-lama, tiga lu ada bawah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan dulu, jangan turun dulu, ada duit anak dikasih.
Kita perlu menciptakan memori masa lalu. Kita tadi baru saja membuat memori masa lalu. Nanti Inyo jadi gubernur Riau, amin. Inyo jadi bupati, amin. Udah jadi gubernur tak kan jadi bupati. Nanti jadi menteri ya. Nanti Inyo akan ditanya dek bininya. Abang dulu waktu masih kecil, aduh hadir MTQ. Abang dulu yang dibawa Ustaz Somad kan. Padahal polisinya menarik juga. Ciptakanlah memori untuk anak kita tentang Al-Qur'an. Ambo disolahkan deh sama Ambo ke guru mengaji. Assalamualaikum Ustaz. Yo, iko anak Ambo namanya Abdul Somad lah siapa pula? Ko anak Ambo namanya Abdul Somad. Iko boleh sekaling. Zaman kami di kampung dulu guru mengaji tak dikasih duit, pakai boleh sekaling. Iko minyak lampu. Waktu itu di kampung belum pakai listrik, pakai minyak lampu. Awak mengaji pakai obor, lampu teplok, balik mengaji, kaji tak dapat, bulu hidung hitam. Yang golak berarti dah tua. Iko rotan di bola hompek. Ujung rotan di bola hompek, pukullah anak Ambo ke Ustaz, Ambo ikhlas lillahi ta'ala. Masuk usia pesantren, dimasakkan almarhumah Omak Nilah pulut kuning pakai kelapo gula merah ya teh. Kamu tak apa kenapa tak pakai ayam? Zaman dulu awak makan ayam tuh 2 gondang. Kalau ndak awak sakit, ayam tuh sakit. Waktu itu ayam belum banyak macam ini. Kenangan memori masa kecil itu akan terulang lagi. Saya tidak mau mendikte ibu bapak sekalian. Sudahkah dibawa anak mengaji? Tidak. Ambo bukan model ustadz macam itu. Bagi yang sudah membuat memori anaknya, membuatkan kenangan. Aku jatuh tadi. Bagi yang sudah membuatkan kenangan untuk anaknya, alhamdulillah. Tapi yang belum membuatkan kenangan akan awak buatkan nanti malam, insya Ibu nanti malam habis desiko, makanya ceramah kau tidak lama, paling 50 menit. Balik desiko ke rumah, bawa anaknya. Ustaz kau pulau masuk kampung, Iko kan negara kesatuan Republik Indonesia. Pripun kabare ape? Insya Allah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Bakal bawa sedonya sehat. Bisa semua. Bahasa Jawa bisa, bahasa Minang bisa. Biar ada kita sesudahnya. Orang. Bisa. Tanggung jawab itu juga. Pertama, ciptakan memori Al-Quran di kepala anak-anak kita. Siap? Masukkannya besok pagi ke TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Tapi nanti kuliahnya jangan paksa dia mesti ke Mesir belajar Quran. Anak saya, keponakan saya, TK wajib Quran, SD wajib Quran, SMP wajib Quran, SMA wajib Quran. Tapi kuliah tak paksa ikut aku macam aku ke Mesir. Anak saya tak saya paksa, ponakan saya tak paksa. Kalau kalian mau ke Mesir silakan. Tapi kalau tak mau, tak usah. Maka saya sekarang jumpa sama jamaah Ustaz Somad. Oh, gimana caranya ke Mesir? Ini naik pesawat. Tak kan mau naik rakit di Semerokan. Tapi Semenin. Tolonglah Pak Ustaz berangkatkan ke Mesir. Yang hendak berangkat ke Mesir, kok anak awak apa awak?
Saya Pak Ustaz, abang keong ke Mesir. Kalau anaknya tak mau ke Mesir, jangan paksa. Bego dipaksa ke Mesirnya balik tak jadi Musa, jadi Fir'aun. Kalau ambo dulu memang ambo ingin ke Mesir. Saya dulu memang saya yang mau ke Mesir. Kelas 3 SMP saya Bu, kelas 3 SMP pergi saya menjumpai Imam Masjid Raya Medan Sumatera Utara. Jalan Sisingamangaraja, belok kiri Simpang Limon, datang ke rumahnya subuh-subuh pagi-pagi. Assalamualaikum Ustadz Jalaluddin Abdul Muttalib MA. Waalaikumsalam. Saya mau sekolah ke Arab. Itu nggak tahu Mesir, nggak tahu Maroko, nggak tahu Sudan, taunya pokoknya Arab. Saya mau sekolah ke Arab. Lama alim Jalal tu menengok dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Kau budak kau tersapu tu. Kelas 3 SMP nak pergi ke Arab. Tanya ni kau kelas berapa? Saya kelas 3 Pak. Kelas 3 apa? Kelas 3 SMP. Sekolah dulu selesai sanawiyah, selesai aliyah, tamat pesantren, datang sih kau balik. Makanya saya heran kalau nengok budak tamat pesantren, tamat SMA gini, kalau ditanya nanti rencana mau kuliah kemana? Mau berbini. Ciptakan memori. Memang guru yang pertama bukan guru TK, guru yang pertama bukan guru SD, guru yang pertama bukan guru SMP, guru pertama bukan guru SMA, bukan guru pesantren, bukan S1, S2, S3, S Cendol, S Bogor, S Bandung. Guru yang pertama adalah ibu. Inilah yang akan mengarahkan kepada Quran, yang membawa ambo ke guru mengaji, ibu. Kalau libur sekolah diposankan, nanti kau datang membacakan Al-Fatihah kepada Ustadz Tamrin, nanti bacakan Al-Fatihah kepada Syekh Muhammad Ali. Walaupun kau tak hatam Quran, mengambil barokah pernah mendengarkan bacaan Al-Fatihah. Datanglah ke rumah Syekh Azra'i Abdul Raub di tepi Sungai Deli, di Gelugur Bypass, Medan Sumatera Utara. Datang baca Fatihah, datang esok lagi baca Fatihah, datang minggu muka baca Fatihah, datang bulan muka baca Fatihah. 3 bulan tak berpindah ke Alif Lam Mim. 3 tahun saya mengaji dengan almarhum, khatam dari tahun 1990 sampai ke 1993. Sesudah itu ambo pun masuk pesantren, baca koran berita sudah meninggal dunia Syekh Azra'i Abdul Raub, ulama besar Indonesia, pernah di Makkah 15 tahun dan pernah dewan juri musabaqah tilawatil Quran internasional 4 kali di Makkah Al-Mukarramah. Baru awak tahu upunya guru mengaji awak tuang hebat. Dulu begitu. Awak tak tahunya ulama godang, awak tak tahunya hebat. Di rumah aja mendong baca Quran, bukan macam gini. Sekarang hidup penuh dengan sensasi. Saya pun selalu dibilang orang, bersama kita ada ulama besar. Aku lah besar awak 50 kilo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling berjasa dalam pendidikan saya adalah ibu. Ayah mencarikan nafkah, membiayai sekolah, membiayai makan, mengurus segala kehidupan. Pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang bintang tukang. Kepalanya di kaki, kaki jadi kepala. Kalian tidak dikandung oleh ayah, tapi di kepala ayah kalian itu adalah kalian. Kalian dikandung oleh ibu, dan ibu-ibu di duri masih mengandung 9 bulan 10 hari. Betul Bu? Sampai lain sampai bulan. Nikah Januari, April lagi. Pas ditanya, kok tanggal Januari kan? Ya, kenapa lagi kan? Ini zamannya diskon.
Kalau pernah melakukan satu kesalahan, jangan ulang kesalahan yang sama. Betul? Kalau dulu kau pernah buat dosa, kalau dulu kau pernah salah, minta ampun kepada Allah. Tapi pendidikan anak ini mestilah Quran. Maka saya setelah pulang sekarang membuat TK Quran Az-Zahra, SD Quran Az-Zahra, SMP Quran Az-Zahra. Bulan muka, tahun muka tamat anakku SMP, barulah SMA Quran Az-Zahra. Tamat TK hafal juz amma, tamat SMP hafal Quran 30 juz, insyaallah. Amin. Apa nama sekolahnya Pak Ustaz? TK Az-Zahra, SMP Az-Zahra, SMA Az-Zahra, SD Az-Zahra. SD Az-Zahra itu siapa? Biniat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting ini adalah ibunya. Kenapa Ustaz itu di mana-mana bercerita tentang ibu? Karena Al-Amin. Siapa itu Al-Amin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Al-Amin keluar dari rahim Amin. Tapi jangan gara-gara nanti bapak balik ke rumah, patutlah anak kita itu tak Al-Amin karena kau tak Aminah. Nanti dibalas oleh ibu, anak kita tidak Al-Amin karena kau bukan Abdullah. Coba kalau suamiku Abdul Somad. Bapak adalah Abdullah, bapak adalah hamba Allah, bapak adalah orang baik, dan ibu adalah perempuan yang memegang amanah. Kalau ibu tak baik, takkan mungkin ibu datang pada kesempatan yang baik ini. Kalau ibu bukan orang baik, suami ibu tak baik, tak mungkin ibu diizinkannya datang kemari, kan? Saya dari atas ini melihat ke bawah seperti melihat pelangi yang sedang turun ke kota dulu. Merah, kuning, kelabu, hijau, merah, dan biru. Walaupun ada beberapa jilbab yang belum lunas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang belum bisa baca Quran, dengan momentum musabaqah tilawatil Quran yang ke XL, kau baju yang paling kodang biasa. Ke berapa tuh Pak? L itu 50. Kalau di belakangnya ada X, itu artinya 50 kurang 10, jadi 40. Itu V tambah 2, 7. Itu artinya 47. Aku tadi itu pura-pura bodoh. Mana tahu anak awak mungkin bertanya, mak, iya, itu yang keberapa? Ini musabaqah yang paling besar karena ukurannya XL. Itulah maka dihadiri Ustadz Somad. Yang ke-47, mudah-mudahan momen MTQ yang ke-47 Hiko yang belum terbuka pintu hatinya untuk mengaji, mudah-mudahan mengaji. Tapi tak bisa mendidik anak ini macam memandikan bau, mesti macam memandikan kudo. Kalau memandikan beruk, diikat pakai tali, dimasukkan ke sungai, ini mandi, awak menonton. Tapi kalau memandikan kudo, awak mesti ikut basah. Itu filosofinya. Tak bisa main suruh pergi ngaji, pergi sembahyang, pergi ke surau, pergi ke masjid. Anakku bertanya, ayah enggak ke masjid? Ayah dah dewasa. Tak bisa. Yang mesti awak duduk. Makanya awak khususkan waktu awak khusus. Handphone mati, stop, berhenti sejenak dulu. Lalu panggil anak awak. Sini nak, sini. Baca. Janganlah kasar gitu Pak Ustaz. Tengok dulu, kalau anaknya laki-laki mesti begitu. Jangan sama anak laki-laki, sini saya. Dia melambainya. Saya kalau sama anak perempuan, walaupun saya tak punya anak perempuan, ponakan saya perempuan,
Saya usap kepalanya, saya gendong. Anak puan-puan wak, anak puan-puan wak. Tapi kalau sama anak laki-laki enggak. Berapa orang di kelas? Ada 30 bah. Ada yang nakal? Baik semua bah. Kalau ada yang macam-macam, kasih tahu. Beres bos. Mesti kita kasih dia tegas. Jangan kita kasih dia lembek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bapak khususkan waktu untuk mendengarkan bacaan Quran dia. Azik, sini kejap. Coba baca amma yatasaalun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Yang ngaji bukan nengok Quran sambil nengok cocak, nengok apa sambil hafalnya amma yatasaalun. Meleleh air mata saya, Bu. Berharu saya, bisa pula anak ni TK amma yatasaalun hafal. Lalu saya pun datang ke TK-nya mau berjumpa guru ni, mau saya cium tangannya, begitu tak jadi saya cium. Gurunya perempuan. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah memasukkan anaknya ke TK Quran, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya ke TK Quran, insya Allah. Yang sudah aku kasih tahu tak juga memasukkan, siap-siaplah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan anak kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Sini, baca Quran. Udah berapa hafalannya? Sudah 4 ya? Oh, hebat, 4 juz. Iqra 4. Anak ini mana? Alhamdulillah dan juz 29. Alhamdulillah. Ibunya juga, karena ibu istri diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu kepala rumah tangga. Wa kullukum mas'ulun, kalian akan dituntut, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan terakhir menyuruh mereka berjilbab? Kapan terakhir mendengarkan mereka baca Quran? Kapan terakhir membangunkan mereka tahajud malam? Kapan terakhir? Bukan dia membangunkan aku tahajud, Pak Ustaz. Aku menjagokan sembahyang subuh jam 7. Alhamdulillah, dulu ada orang yang macam itu di Duri, tapi sekarang sudah meninggal. Semua sekarang ini baik-baik semua. Kita akan diminta tanggung jawab, Pak. Ayatnya semua Bapak ingat. La tus'alunna yawma idzin 'anil. Kamu semua akan diminta tanggung jawab atas semua nikmat. Mana nikmat? Inilah yang kalian minta pagi, petang, siang dan malam dulu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Berikanlah kami istri-istri dan anak-anak qurrata a'yun, yang sejuk dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Maka jagalah amanah ini, jaga amanah ini. Dan ibu sebagai orang nomor 2 di rumah. Ibu sebagai orang nomor 2 di rumah. Walaupun di sebagian tempat banyak ibu justru nomor 1. Laki saya suruh. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa keripik. Sudah lama berceramah, grogi juga kalau mati mic.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah mati mic itu biasa, cuman yang saya kesalkan kalau mati mic ini paksa pula diulang dari awal lagi. Awak udah tak ingat lagi. Jadi yang pertama adalah generasi Qurani berawal dari baca. Baca Quran ini tak sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu mau dibilang huruf sa, mau dibilang huruf s, mau dibilang tak ada beda. Siapa penceramah tadi? Ustaz Somad. Siapa yang ceramah tadi? Saya suka Ustaz Somad. Tak ada salah. Tapi dalam bahasa Arab, jangan mentang-mentang baru ikut pengajian wirid Yasin. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada huruf sa, ada huruf ta, ada huruf so, ada huruf fa, sa, sha, so. Itu ada makharijul hurufnya. Namanya memperbaiki bacaan. Baik itu hasan, memperbaiki bacaan namanya tahsin. Kita dulu disebut juga dengan tajwid. Jawada yujawidu tajwidan, hasana yuhassinu tahsinan. Pakar-pakarnya ada di sini. Setelah bisa membaca, baru naik menghafal. Makanya di sini ada namanya musabaqah tilawatil Quran. Ada musabaqah tahfizil Quran. Ada yang suaranya bagus, tapi hafalannya kurang. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Kalau kebetulan anak ibu suaranya bagus, masukkan cabang itu. Anak saya ini Pak Ustadz suaranya tak bagus tapi hafalannya kuat, masukkan ke hafalan. Anak saya ini Pak Ustadz menghafal tak kuat, suara tak bagus, tulisannya bagus, masukkan kaligrafi. Anak saya ini Pak Ustadz menulis tak bagus, suara pun tak bagus, hafalan pun tak bagus. Nanti ku carikan cabang apa yang cocok. Tidak ada anak yang tidak punya kelebihan. Makanya jangan katakan anak tuh bodoh, tak boleh bilang. Standar bukan kimia, fisika, matematika, bahasa Inggris. Boleh jadi bidang itu dia kurang, tapi komunikasinya baik. Berapa banyak guru-guru dulu yang memukul kepala, mengantukkan ke dinding karena dianggap bodoh matematika. Ternyata anak itu sukses sekarang. Untuk dia tak dendam. Siapa contohnya? Aku. Setelah tamat sekolah, datang saya ke sekolah, saya belikan kain, saya jumpai guru-guru saya buat reuni. Ingat saya guru saya menjewer, saya mencubit, saya mengantukkan saya ke dinding. Ustaz dendam? Enggak, ingat aja sedikit. Jangan sepelekan muridmu, jangan pandang dia bodoh, jangan bilang dia jahat, karena guru adalah digugu dan ditiru. Saya ini bukan anak baik-baik, Bu, walaupun wajah saya baik. Saya tak sekolah 5 bulan. Kenapa tak sekolah? Karena menurut saya tak ada gunanya sekolah. Presiden udah ada, gubernur udah ada, menteri udah ada, panglima udah ada, kapolri udah ada. Untuk apa lagi kita sekolah? Ditanya mak, kau nak jadi apa? Bolikan aku truk, aku nak jual ikan asin. Tapi mak saya ini tak pernah putus asa. Datanglah penceramah ke kampung kami. Berceramahlah Ustadz ini. Namanya Ustadz Suherman Sregar, orang Pasir Pangarayan. Di Indragiri Hulu dia mengajar. Air Molek nama kotanya. Selesai ceramah, diundang makan ke rumah. Jadi sama rumah emak saya ini dulu siapa aja Ustadz ke kampung tuh asal habis ceramah, undang makan ke rumah. Makanya sampai sekarang saya kalau diundang orang ke rumahnya makan, pasti saya datang. Lalu kemudian setelah selesai ditanya Ustadz Nila, kata mak, Ustadz di samping ceramah mengajar di sekolah. Iya Bu, saya ngajar sekolah. Oh, bisa anak saya masuk sana? Bisa.
tapi langsung kelas 3. Oh, berarti anak ibu bermasalah. Tak bisa. Tolonglah Pak Ustaz, anakku nih kalau sampai tak sekolah nanti jadi hantu dia nih Pak Ustaz. Karena dirayu mak saya, ditengok, mana anak ibu, coba bawa, ditengoknya lah saya dari atas sampai ke bawah. Tengoknya lama, mungkin ada firasat dia. Nengok anak ini nampaknya masih ada sisa-sisa kebaikan. Kata dia, esok pagi antarlah, masuklah saya sekolah. Itulah satu-satunya sekolah yang menyelamatkan saya. 10 bulan saya di situ, saya tamat. Habis itu saya ke IAIN 96, habis itu saya ke Mesir, habis itu saya ke Maroko, habis itu saya pulang, habis itu saya viral, dipanggillah. Berikut ini kami panggilkan pelantikan Dewan Juri Musabaqah Tilaatul Quran tingkat Provinsi Riau, Wal Mukarram Ustadz Abdul Somad LCMA. Naik saya ke atas, nampak saya guru saya itu ke bawah, turun saya cium tangannya. Kalau bukan karena engkau yang menyelamatkan aku dulu Pak Ustadz, mungkin aku udah jadi genderuwo. Paling tidak di bawah itu tuyul. Jangan hukum anak jahat, karena kita tak tahu entah bagaimana skenario Allah tentang masa depan dia. Doakan dalam setiap sujud di tengah malam, mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ibu kepada anak macam doa Nabi kepada umatnya. Makanya ibu kalau manggil, dia manggil dengan panggilan, oh calon bupati Bengkalis, oh calon gubernur Riau. Jangan panggil, oh anak hantu sini. Takutnya anak ini cerdas, sebentar ya mak hantu. Sembayang hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat rakaat ini, aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat. Mudah-mudahan anak hatiku ini terbuka pintu hatinya membaca Quran, menghafal Quran. Amin. Jalan Jenderal Sudirman, simpang Jalan Nangka, ada masjid namanya Masjid Ar-Rahman. Di Masjid Ar-Rahman setiap pagi Ahad, hari libur, ada yang mengajar baca Quran di situ. Namanya Ustadz Dr. Khairun Nas Jamal, orang Riau yang juara 1 di Internasional Malaka. Dia yang mengaji di situ. Saya sibuk ceramah ke sana kemari, adik saya sibuk, tak sempat membawa anak. Mak saya waktu itu umurnya 70 tahun, membawa cucu 2 orang naik angkot dari Panam ke Ar-Rahman. Aku tak bisa ngantar mak, kata adik saya, aku pun tak sempat. Dibawanya naik angkot setiap Ahad untuk mendengarkan cucunya mengaji ke Ustadz Khairun Nas. Dibungkuskannya kain, dibungkuskannya oleh-oleh, kasihkan ke guru kau. Cium tangannya, muliakan dia. Saking inginnya cucu, bukan anak. Sudah habis tanggung jawab dia ke kami, tapi cucu pun diajarkan. Beberapa kali dia berjumpa dengan orang, ibu berapa umurnya? 70. Kok tega anak ibu membiarkan ibu keluar sama cucu jalan? Siapa nama anak ibu? Ustaz Somad. Dia hantar waktu balik rumah. Makanya kalau dari sekarang ibu memperhatikan anak, sampai ke cucu, insya Allah akan sayang kepada cucu-cucu. Doa dia, aku ingin nanti cucu-cucuku tuh hafal Quran, kata dia. Maka saya kalau udah jumpa dengan qori mengaji, dia saya cium tangan. Kemarin dari Batam jumpa dengan qori-qoriah, saya cium tangan seorang qori, maaf tunanetra, tak ada dosa biji matanya. Saya cium tangannya, saya bisikkan ke telinganya, doakan anakku bisa hafal Quran macam kalian semua, insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjadi penghafal Quran semuanya, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu mau punya anak yang kaya raya? Nah, ibu punya anak yang pejabat tinggi? Mau. Bapak punya anak yang ganteng macam bapak?
Kenapa bapak tak yakin? Ganteng, pejabat, kaya, mobilnya licin, lalat terpleset-pleset. Tapi tak peduli pada agama, tak ada gunanya. Ibu terbujur kaku di rumah sakit, ruang ICU ramai, tapi saat itu berada dalam kesunyian. Anak yang pandai membaca Yasin itulah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itulah seperti setawar sedingin embun yang turun di tengah gurun pasir yang panas. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu waktu anak-anak ini lahir kita azankan dengan teriakan asyhadu an la ilaha illallah. Kami tak minta apa-apa dari kalian. Nah, kalian dulu waktu lahir diazankan? Ingat? Ingat? Hebat ingatan orang dulu. Kalian dulu waktu lahir diazankan ayah kalian. Tak ada ayah kalian itu mau minta bangunkan rumah megah mewah. Tak ada. Tak ada emak kalian diminta belikan gelang emas sebesar jari-jari sepeda. Tak ada. Tapi kalau kalian beli, mereka mau. Yang mereka inginkan cuma satu. Nah, waktu mereka nanti tua, kalian suapkan makanan. Waktu mereka terbujur, kalianlah yang membisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Mau membisikkan la ilaha illallah? Mau membisikkan la ilaha illallah? Janji sama Ustaz? Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Anak-anak ibu sudah kukunci, insya Allah dibisikkannya ke telinga ibu nanti. Makanya ibu hati-hatilah atas tak sembahyang nanti datang dia macam la ilaha illallah. Sembahyang mah siap-siap aja. Adapun bapak, kenapa tak usuh surat Ustaz suruh tadi anak tu membisikkan ke bapak? Yang ke telinga bapak nanti ibu aja. Besok pagi asal tak ke masjid dia bisikkan. Sembayang bang, kalau abang tak sembayang nanti abang mati aku nikah sama brownies. Nangis dia. Teganya kami. Kalau mati bapak ni ibu mau ikut. Sekali lagi kita yakinkan, kalau mati mereka nih ibu mau ikut? Jelas pak? Jadi yang selama ini kata mereka, abang jangan lama-lama ya, setengah nafas kok pergi. Kita sehidup semati bang. Di depan orang banyak nih jelas. Ya kayaknya saya kalau ada orang meninggal saya dibaca talqin, menangislah ada perempuan di pinggir yang lahat tuh menangis. Oh bang, aku tak tahan di dunia sendiri, aku mau masuk ke dalam bang. Ustaz-ustaz yang lain melarang, jangan bu, jangan. Saya tak ada, saya larang, saya tengok aja. Saya tengok aja. Mau tak dia? Mana pula ada? Ada itu. Kita akan mati menghadap Allah sendirian. Kalau sempat mata menengok Quran mengaji, nampaknya ibu insya Allah matanya masih sehat. Amin. Saya belikan Quran sebesar apalah Quran ya. Pergi saya ke toko, ke mall, saya cari Quran paling besar, saya belikan rehal, saya bawa ke rumah almarhumah mak saya. Mak, aku kasih hadiah nih. Apa namanya? Itulah yang ku cari selama ini. Makin sukalah dia baca Quran. Sampai sekarang Quran itu masih saya simpan. Rindu saya
Saya buka Quran tuh, saya peluk Quran tuh. Kalau masih ada emakmu, masih ada orang tuamu, bahagiakan dia, belikan baju kesukaannya, belikan makanan yang paling dia sayang, belikan Qurannya, belikan kebahagiaannya, sampai masanya nanti dia sudah tak ada, maka tinggal hanya kenangan saja. Cakap saya ini betul apa tak betul? Terserah, mau percaya alhamdulillah, tak percaya tengok aja lah nanti. Mati maklan baru kalian tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui MTQ kita bangun generasi Qurani. Yang kedua, yang cerdas. Setiap yang hafal Quran pasti cerdas. Percaya? Yang percaya aja. Pergilah saya ceramah ke Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, berjumpa sama Pak Rektor. Di sini ada beasiswa untuk S1 kedokteran, S2 dokter spesialis, dan yang paling banyak dapat beasiswa di sana adalah penghafal Quran 30 juz. Fakultas kedokteran yang katanya susah, payah, jelimet, ribet, mahal, ternyata bisa dimasuki oleh mereka penghafal Quran. Pak Ustaz, di sekolah kami 5 pelajaran susah: fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. 5 pelajaran guys. Anakku 30 juz, 114 surat, dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, bersarang dalam kepalanya, dalam otaknya, dalam tangkai jantungnya. Maka fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, semuanya ilmu Allah, dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang dibukalah universitas-universitas membuka program beasiswa penghafal Quran. Mudah-mudahan anak kita lulus nanti insyaallah. Penerimaan TNI tentara khusus penghafal Quran. Penerimaan polisi khusus penghafal Quran. Ada pintu jalur khusus. Masa ada Pak Ustaz? Kan udah aku posting di Instagramku yang followernya 7 juta itu kemarin. Maksud saya yang belum follow. Dikirim kawan saya dari Jakarta. Namanya penerimaan santri TNI. Tolong share. Saya share, saya iklankan. Betapa ada program khusus. Jadi jangan bayangkan, aku tak maulah anakku hafal Quran. Nanti kalau hafal Quran jadi ustaz kurus macam Ustaz Somad. Aku tak maulah anakku hafal Quran, nanti cuma jadi imam masjid. Anakku tak maulah hafal Quran, nanti dia cuma ikut MTQ. Kau kemana aja selama ini bodoh? Apa yang kau tengok di internet selama ini? Penghafal Quran bisa jadi tentara, penghafal Quran bisa jadi polisi, penghafal Quran bisa jadi dokter spesialis, penghafal Quran bisa jadi pengacara, penghafal Quran bisa jadi pejabat. Penghafal Quran terbuka peluang, ayat Al-Quran bersemayam dalam kepalanya, Allah akan menolong dia. Kira-kira nanti kalau anak ibu penghafal Quran, amin, dia pilih antara dua, mak, aku nanti pilih yang mana ya? Biar pergi kamera ini kita iring dia dengan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Begitu cara mengusir hati. Udah. Nanti mana tahu ibu di rumah tiba-tiba ada lagi ya gitu lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala
alihi wa sahbihi ajma'in. Mak, aku sesudah ngapal Quran pilihannya dua, Mak. Aku kuliah ke Al-Azhar jadi ustadz atau aku jadi polisi. Yang ibu setuju anaknya jadi polisi, angkat tangan. Yang bapak setuju anaknya jadi polisi, angkat tangan. Oke, kalau gitu anaknya ke Mesir ya. Habis itu anaknya pun pulanglah ke Duri. Pulang ke Duri jadi imam di masjid dan dia ceramah. Main judi haram, narkoba haram, pacaran haram. Selesai itu keluar dia dari masjid, langsung cewek boncengan. Langsung orang laga ayam di jalan. Malah dipanggil orang itu pula Ustaz. Ustaz, doakan kami menang ya. Bandingkan kalau anak ibu jadi polisi, hafal Quran, dia yang jadi imam, dan dia yang azan pula. Ayalah salam. Dia jadi Kapolda. Kapolda Riau tahun 2050, penghafal Quran anak ibu dari Duri, dan dia yang azan di masjid Polda. Ayalah salam. Semua Kapolres Kapolsek siap. Sekarang aku tanya, siapa di antara kalian kalau anak kalian nanti hafal Quran jadi polisi? Tak juga mau, parah. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi panglima, mau jadi kapolri, mau jadi pejabat, mau jadi orang kaya, itu hanya wasilah, itu hanya kendaraan. Mau naik kapal terbang, mau naik kapal selam, mau naik ojek, mau naik pesawat, itu hanya wasilah. Tujuannya supaya sampai ke Duri, apa pula ke Dumai? Ke Dumai pun tak apa-apa. Sekali-sekali ke Dumai. Paham? Jangan halangi cita-cita anak kita, Bu. Anak ibu nanti ada yang hafal Quran jadi dokter spesialis di Rumah Sakit Arifin Ahmad. Amin. Datanglah saya, waktu itu saya sudah tua, tahun 2050. Saya masuk Arifin Ahmad. Waktu itu bapak ibu udah tinggal semua. Saya waktu itu masih ada. Datanglah saya ke Arifin Ahmad kan. Datanglah dokter spesialis muda penghafal Quran. Anak ibu tadi orang Duri. Datangnya disambutnya saya di pintu. Ustaz Somad, gitu. Kenapa kau tahu aku? Waktu Ustaz ceramah ke Duri dulu, aku masih kecil di bawah emakku, Pak Ustaz. Kata Ustaz waktu itu, ciptakan memori anak-anak kita. Oh, jadi emak aku sudah mati, Pak Ustaz. Inilah aku. Apa kerja kau sekarang di Rumah Sakit Arifin Ahmad nih? Saya dokter spesialis dan saya direktur rumah sakit nih, Pak Ustaz. Masuk dia ke ruang ICU di tempat orang yang diintai-intai malaikat maut itu. Masuk dia ke dalam, ada yang orang terbuntang aja di matanya, ada orang. Begitu dia masuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Tenang mereka di dalam. Janji Allah, wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turun rahmat Allah ke ruang ICU. Apa kata ibu-ibu yang ada di situ? Ya Allah, kalau adalah anak lajangku, kupinangkanlah sama ibu dokter spesialis. Ada pula bapak di situ yang udah mau koma. Kata dia, kalau matilah biniku, kupinang lah. Bapak ibu yang dulu itu.
Bapak Ibu yang jangan terlalu fokus sekali di situ. Kita berpikir jauh ke depan. Jangan yang kita pikirkan ini cuma 2022, apalagi cuma memikirkan 2024. Yang pesta demokrasi itu kan bangsa Indonesia itu sesuatu yang biasa, Beb. Yang kita pikirkan ini hubungan kita ke depan. Bagaimana anak-anak kita? Ini jalan lintas Sumatera, betul? Orang dari Aceh, dari Medan, mau pergi ke Palembang, mau pergi ke Jakarta, lewatnya di Duri. Tidak semua membawa kebaikan. Ada yang bawa ganja, ada yang bawa sabu. Anakku sekarang nggak pakai ganja, terus pakai lem kambing. Ditangkap sama Pak Kapolsek, tempeleng, kolopak, ketopak. Saya tidak takut sama Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Udah mabuk. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak-anak kita kecuali kita sendiri, dengan sekolah agama, dengan pendidikan di rumah. Saya terus terang tak sanggup. Saya tak sanggup. Maka karena saya tak sanggup, saya serahkan keponakan saya yang pertama pesantren di Kubang, Ihsan Boarding School. Yang kedua Darul Quran Mulia Bogor. Hazik masih SD lagi, belum kirim. Nanti kalau SMP kirim. Tidak ada anak keponakan di rumah, tak ada. Tak ada istilah kasih kamar, kasih AC, kasih TV, kasih handphone, kasih gadget, tak ada. Mesti pesantren 6 tahun. Nanti habis itu silakan kau terbang sejauh mata memandang. Dari petang kau akan pulang. Mana sanggup kita mengurus anak kita sekarang? Sore-sore? Ya hari apa ini? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sore-sore ibu. Ibunya baik, ibunya pakai jilbab, ibunya ngaji, ibunya MTQ. Sore Sabtu udah datang pacarnya. Bu, nanti malam kami jalan ya. Mau dikasih. Ini setan. Mau tak dikasih. Anak takut tak laku. Akhirnya dilema. Maka satu-satunya jalan tak lain adalah pondok pesantren. Melalui MTQ kita bangun generasi Qurani yang cerdas, kreatif. Ini bukan sekedar MTQ, ini kreatif. Mana kreatifnya? Dipasanglah stand. Selamat datang di stand bazar PKK Kecamatan Mandau. Dan di dalam itu ada jualan. Ustaz, kenapa nggak mau singgah-singgah ke dalam? Kalau aku singgah ke dalam, mau lah tak keluar-keluar asik berfoto. Pede kan Ustaz. Sedang ke toilet airport aja hampir tak masuk ke dalam. Kelurahan Babu Salam, stand, bazar. Tadi saya waktu nengok itu, oh patutlah bazar tak ada nyerang saya. Sekarang rupanya sibuk di sini. Stand bazar MTQ. Makanya kalau udah ada musabaqah tilawatil Quran, ekonomi bangkit. Kalau sudah ada tabligh akbar, pengajian Ustaz Somad, pasar malam hidup. Betul tak? Kreatif, ekonomi keumatan. Saya heran nengok Instagram Ustaz Somad itu. Isinya bukan cuma pengajian. Ada jual keripik, ada jual kerupuk, jual kacang hijau, jual bubur. Apanya maksud Pak Ustaz ini? Kalau ekonomi umat ini bangkit, umat ini tidak akan jadi pengemis. Kalau nanti musim-musim pilkada politik, suaranya tak bisa dibeli. Dia tidak akan menjualkan akidahnya dengan baju oblong bekas dan mie instan. Paham? Bukan aku dapat royalti dari Instagram tuh. Sampai sekarang belum ada yang ngirim lagi. Kadang ditangka orang kita nih, itu Ustaz Somad itu duitnya dari YouTube aja tuh. Aku dengar kemarin knalpot mobilnya tuk. Duit YouTube tuh semua habis untuk
yayasan Hajah Rohana almarhumah mak untuk membeli beras, cabai, bawang, gula, tomat, uang sekolah, sampo, odol gigi semua anak-anak. Tak ada seperak haram ku ambil tuan. Jelas? Untuk apa lo Ustaz jelaskan itu ke kami? Ya supaya jangan jadi fitnah. Ini kan banyak komen-komen orang nanti. Memang, oh jadi Ustaz baca komen itu? Iyalah. Saya baca komen itu. Lama kadang saya lewat. Yang sakit hati hampir saya pun banting handphone. Kadang-kadang ada juga ketawa. Ada pula komen di situ. Ustaz jadikan aku yang kedua. Alhamdulillah di Duri ini udah diingatkan tadi protokol waktu saya sampai tadi. Waktu tadi ibu bilang, langsung beliau, jangan histeris, jangan histeris. Itu ada pantunnya itu. Kalau tuan memakai keris, keris jangan dipakai memotong kuini. Yang gadis-gadis jangan histeris, karena Ustadz sudah begini. Kreatif dan berakhlakul kan. Saya tadi mulai ceramah 4:30. Sekarang sudah jam 5:15. Berapa lamakah saya sudah ceramah di sini? 45 menit. Saya sudah 45 menit di sini. Anak kecil tahan mendengar ceramah 45 menit. Di Duri inilah anak kecil tahan dengan ceramah 45 menit. Ayahnya pula tak tahan. 45 menit anak-anak. Kadang kita ceramah di masjid, anak-anak tuh lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini. Ditariknya pula tudung emaknya. Emaknya pula kelimpungan. Ditariknya pula hidung ayahnya. Tapi di Duri, Masya Allah, tabarakallah, anak-anak bisa tahan mendengar pengajian Ustaz 45 menit. Jangan-jangan dikasih orang tua antimo tadi. Bisa pula tenang anak-anaknya. Pastilah ini karena dikasih makan halal. Dan emaknya dulu waktu mengandung nih pasti banyak bersolawat. Salatullah, salamullah. Gimana lah anak-anak itu tak melompat mencakar aja. Mengandung hamil tua bukan bersolawat. Menjerit anak itu. Kalian kalau mau nengok mencemara orang bisa mendidik anak-anak tenang di Duri inilah. Puas sekali aku nengok kalian anak. Di Pekanbaru saya diundang, berkesan sekali. Jangan tepuk tangan dulu, masih banyak. Di Pekanbaru saya diundang di Jalan Harapan Raya. Diundanglah saya, Ustaz Samad bisa ceramah di sekolah kami. Oke, I'm coming. Begitu saya datang berceramah, puncak saya langsung. Saya tengok anak TK semua. Panas sekali ini. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Ustaz Abdul Somad LC DESA PhD. Assalamualaikum. Satu pun anak itu tak ada yang peduli. Kau sama dia bu. Dalam hati kena sekali dia. Tapi di Duri ini tengoklah merespon mereka. Connect mereka. Kenapa akalnya berfungsi? Karena tidak dirusak oleh gadget. Dulu kita kalau bertamu ke rumah, nak, cium tangan datuk, nak, cium tangan uak, nak, cium tangan pakcik, nak, cium tangan makcik. Cium tangan, tanya, kau kelas berapa sekarang? Kelas 3. Udah hafal surat apa? Amma tasa'alun. Akan nanti sekolah kemana? Akan jadi ini. Anak sekarang datang kita bertamu ke rumahnya, la salam wala kalam. Jangankan mencium tangan kita ulurkan tangan, diulurkannya pula tangan dia. Asik kan ya. Tapi di Duri anak-anak ini tengoklah baik-baik. Rabbana hablana minas sholihin. Jadikan anak ini semua yang soleh-soleh. Yang pakai
peci ini kepala kantor urusan agama. Yang pakai baju kaos Menteri Pemuda dan Olahraga. Yang perempuan penggerak PKK. Allah, tabarakallah. Itu yang muda, ini berdiri, itu Ketua Pemuda Pancasila. Yang akan mempertahankan NKRI. Pancasila abadi. Ustadz ini kenapa sebut Pemuda Pancasila? Saya ini anggota PP. Seragam ada di rumah, kartu 2. Satu kartu Riau, satu kartu Sumatera Utara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhlakul karimah, sopan santun, tata krama, budi bahasa, hormat pada orang tua, itulah yang kita inginkan. Anak ibu yang sudah dididik pakai baju kurung, baju Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di mana lelaki bertanjak, di situ perempuan bertudung. Bumi Melayu, bumi lancang kuning, laki-laki bertanjak, perempuan bertudung. Begitu. Sekarang udah berubah. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Akhlakul karimah anak-anak ini mesti dijaga. Jangan sampai dia tak tahu sopan santun, tata krama, budi bahasa. Kita kalau mau jumpa orang tua cium tangan, menghormati, ada tegur, ada sapa. Bahkan dulu ujungnya diperhatikan. Siapa nama kau? Abdul Somad, Pakcik. Kau anak siapa? Aku anak Haja Rohana, Makcik. Di mana kau datang? Aku tadi datang dari rumah, Makcik. Ada ujungnya. Anak sekarang saya ajak ngomong tak ada ujungnya. Siapa namanya? Entah. Pendidikan orang tua. Saya kalau dikasih kursi ceramah sampai sekarang jarang saya duduk di kursi. Kenapa? Karena waktu kecil dulu pernah duduk di rumah, datang tamu di lantai, enak sih duduk. Mata itu udah tajam ha. Tak paham juga, begitu balik langsung volume radio naik. Pendidikan sekarang orang tak peduli, tak mau tahu. Pernah datang tamu, tak saya suruh masuk. Siapa datang tadi? Ada tamu, kenapa tak suruh masuk? Kenapa tak tanya Pak Haji, mau jumpa siapa? Pendidikan orang tua. Maka jangan sampai anak-anak ini tak tahu sopan santun, tata krama, budi bahasa. Yang sudah ini alhamdulillah, yang akan datang mudah-mudahan lahir anak-anak yang baik-baik semuanya insyaallah. Amin. Melalui MTQ kita bangun generasi Qurani yang cerdas, kreatif, berakhlakul karimah menuju kecamatan. Oh, MTQ kecamatan. Saya sangka Provinsi Riau. Soalnya Provinsi Riau pun belum tentu saya mau datang. Menuju kecamatan Mandau yang bermarwah. Mudah-mudahan kecamatan Mandau bermarwah. Ada satu bapak-bapak itu tadi dibilangnya amin. Kawannya heran, kenapa kau tadi waktu Ustaz Somad bilang mudah-mudahan Mandau bermarwah, kau tak bilang amin? Aku udah dapat, kata dia. Apa nama bininya Bu Marwah? Mohon maaf Bu Marwah, jangan tersinggung. Marwah itu artinya bahasa Melayu dari bahasa Arab. Marwah itu artinya kehormatan, kemuliaan, keagungan, kebanggaan. Kita tidak akan bermarwah kalau tidak dengan Al-Quran. Sa'i berangkat dari Sofa menuju Marwah. Mudah-mudahan kita bisa berangkat bulan Februari nanti umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Daftarnya ke Ustadz Azhar dan ke Ustadz Yahya. Bulan Februari 2023 dalam kurung ongkos tanggung masing-masing.
Kita pun nanti berangkat dari sofa. Inna sofa wal marwata warwata. Lain kata pembimbing, lain kata dia. Makanya dia hafal ayatnya. Naik ke atas bis. Bapak Ibu semua, kita sekarang menuju Makkah. Mari kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kebetulan pembimbingnya dari Jawa Barat, jadi lagunya slow gitu. Labbaik Allah, jamaah semuanya. Saya tengok jamaah tidur semua. Orang ini belum dapat pembimbing dari Riau lagi. Mari mikrofonnya langsung ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau ada suara yang tegas begitu, itu bukan garang, itu bukan marah, itu ngusir setan. Jadi kalau suara saya menggelegar berceramah itu karena sound systemnya hidup. Coba kalau mati macam tadi.